Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa sholatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ali sidqi wa wafa amma ba'du. Anak-anakku kelas 9, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam kondisi sehat dan senantiasa pula dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, sebelum kita memasuki pembelajaran pada kali ini di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, marilah terlebih dahulu kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita lanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Kita baca Quran surat Al-Qari'ah. Mari kita sama-sama baca Al-Quran, Quran surat Al-Qari'ah. Kita ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan dengan bacaan ayat suci Al-Quran ini kita mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku, pada mata pelajaran kali ini kita memasuki bab meyakini hari akhir mengakhiri kebiasaan buruk. Adapun tujuan pembelajarannya adalah kalian diharapkan 1. Dapat menjelaskan pengertian iman kepada hari kiamat. Yang kedua, menunjukkan dalil tentang adanya hari kiamat. Yang ketiga, menyebutkan macam-macam kiamat. Yang keempat, menjelaskan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Anak-anakku, silahkan kalian amati gambar ini. Di situ ada gambar anak-anak sedang menanam pohon. Kemudian di sampingnya ada pohon yang sudah berbuah, yakni buah mangga. Coba kalian amati, kalian renungkan. Pernahkah kamu melihat orang yang sedang menanam pohon? Orang yang menanam pohon mangga tentu berharap kelak akan memanen buah mangga. Mereka yang menanam padi berharap pula akan memanen padi. Demikian juga mereka yang menanam jagung pun demikian berharap akan memanen jagung. Seperti itu pula lah kehidupan kita di dunia ini. Kita diperintahkan untuk menanam kebaikan sebanyak-banyaknya agar kelak di akhirat dapat menuai atau memanen pahala atas tanaman kebaikan yang kita tanam. Hal ini sangat sesuai dengan pesan Rasulullah SAW bahwa kehidupan di dunia merupakan ladang untuk menanam. Kalau yang kita tanam adalah kebaikan,
kelak di akhirat kita akan memanen kebaikan. Sebaliknya, jika yang kita tanam adalah keburukan, kelak yang akan kita panen adalah keburukan yang telah kita perbuat. Tidak ada orang yang akan hidup selamanya di dunia ini, bukan? Sayang sekali jika kesempatan yang tidak lama ini tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mencari bekal kehidupan di akhirat kelak. Banyak orang yang menunda-nunda untuk beramal dengan alasan masih banyak waktu. Contoh, para remaja menghabiskan waktunya untuk berfoya-foya. Para pemuda menggunakan waktunya hanya dengan bersenang-senang. Mereka lupa bahwa kematian dapat datang secara tiba-tiba tanpa pernah diduga sama sekali. Begitu kematian telah datang, habislah kesempatan kita untuk menanam kebaikan. Oleh karena itu, janganlah membuang waktu lagi. Mari kita perbanyak amal kebaikan dan hentikan kebiasaan buruk untuk menggapai kehidupan akhirat yang lebih baik. Anak-anakku, kita memasuki iman kepada hari akhir. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya iman kepada hari akhir itu adalah rukun iman yang ke-5, ya, rukun iman yang ke-5 dari 6 rukun iman, ya. Apa sih arti iman kepada hari akhir itu? Iman menurut bahasa artinya adalah percaya. Iman kepada hari akhir berarti percaya dengan sepenuh hati bahwa ada kehidupan yang kekal setelah kehidupan di dunia, yaitu kehidupan di akhirat. Dapat diartikan juga dengan percaya bahwa bumi dan seisinya akan mengalami kehancuran. Inilah iman kepada hari akhir. Anak-anakku, tentang adanya hari kiamat itu Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran, Quran surat Al-Hajj ayat 7, bahwasanya hari kiamat itu pasti akan datang. Adapun bunyinya, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di alam kubur. Anak-anakku, jadi sudah jelas bahwasanya suatu saat yang namanya hari kiamat itu pasti akan terjadi. Kapan terjadinya? Tidak ada seorang pun yang tahu. Wallahu a'lam, hanyalah Allah yang tahu. Hanya saja Rasulullah itu menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama itu ada tanda-tanda kecil. Ya, untuk tanda-tanda datangnya hari kiamat, yang pertama tanda-tanda kecil antara lain wanita berpakaian tapi telanjang. Tanda kiamat sughra, banyaknya wanita yang berpakaian namun telanjang. Yang dimaksud, pakaian yang mereka kenakan begitu mini dan ketat sehingga menampakkan lekuk tubuhnya. Kemudian tanda yang lain, masjid dijadikan tempat wisata. Kita kan tahu bahwasanya yang namanya masjid adalah sebagai tempat beribadah. Namun nanti ketika kiamat akan datang, masjid hanya dijadikan sebagai tempat wisata. Kemudian yang ketiga, banyaknya bencana. Semakin banyaknya bencana juga merupakan salah satu tanda kiamat. Kemudian berikutnya, semakin meluasnya kebodohan. Dikatakan bahwasanya sesungguhnya Allah itu tidak mengambil ilmu dengan mencabut para manusia, tetapi mengambil ilmu dengan mewafatkan para ulama.
Sehingga ketika tidak ada lagi ulama, manusia menjadi orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Ya, maksudnya manusia akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Mereka pun ditanya lantas berfatwa tanpa ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Kemudian tanda-tanda lainnya adalah maraknya riba. Adapun yang menjadi tanda-tanda kiamat besar antara lain: 1. Adanya asap di timur dan barat atau dikenal dengan dukhon, gitu ya. Itu merupakan salah satu tanda kiamat kubro. Akan ada asap yang menyelimuti bumi dan asap ini akan mengakibatkan penyakit. Kemudian yang kedua, munculnya Dajjal. Dajjal ini adalah makhluk yang akan menyebarkan fitnah di muka bumi, yang akan menebarkan kerusakan di muka bumi. Ia mampu menurunkan hujan dan membangkitkan orang yang telah mati. Ini sosok Dajjal. Kemudian yang ketiga adalah munculnya Dabbah. Dabbah itu ya. Dabbah adalah makhluk melata yang akan muncul jika kiamat sudah dekat. Dabbah merupakan makhluk besar yang akan dikeluarkan oleh Allah di tengah-tengah kebejatan manusia. Dia akan berbicara dan memberikan nasihat kepada mereka. Kemudian berikutnya juga tanda-tanda yang lain adalah munculnya ataupun turunnya Nabi Isa. Nabi Isa akan turun dan membunuh Dajjal serta mengembalikan kedamaian di muka bumi. Kemudian yang kelima, adanya matahari terbit dari arah barat. Kalau sekarang ini kan kita ketahui bahwasanya matahari senantiasa terbit dari arah timur. Tapi besok ketika kiamat itu akan terjadi, tanda-tanda kiamat besar akan terjadi, maka matahari itu akan terbit dari arah barat. Kemudian yang keenam adalah adanya Ya'juj dan Ma'juj. Apa sih itu Ya'juj dan Ma'juj? Ya'juj dan Ma'juj adalah dua suku yang akan muncul di akhir zaman. Mereka dikisahkan memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi. Itu antara lain tanda-tanda kiamat besar. Kita lanjutkan macam-macam kiamat. Kiamat itu ada dua. Yang pertama dinamakan kiamat sughro atau kecil, yaitu matinya atau hancurnya dari sebagian alam atau sebagian makhluk. Jadi semua selain dari Allah itu namanya makhluk. Kalau Allah itu bukan makhluk tetapi Kholik. Allah itu yang menciptakan, namanya Kholik. Tapi selain Allah itu namanya makhluk. Jadi matinya atau hancurnya dari sebagian alam atau makhluk itu adalah namanya kiamat sughro atau kecil. Contohnya, matinya seseorang karena sakit, kemudian adanya banjir, tanah longsor, dan bencana alam lainnya. Kemudian yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu hancurnya seluruh alam semesta. Hancurnya seluruh alam semesta itu namanya kiamat kubro. Anak-anakku, tentang kejadian kiamat kubro itu banyak digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Antara lain ya dapat kita jumpai dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah ayat yang ke-4 dan 5 tentang kejadian kiamat kubro. Di situ digambarkan oleh Allah. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth
wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, yang artinya pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Masya Allah, kejadian yang sungguh luar biasa pada hari itu ya. Manusia seperti laron yang berterbangan, sementara gunung-gunung itu seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan itu pasti akan terjadi. Kemudian juga digambarkan pula oleh Allah itu ya, diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 dan 2. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, yang artinya apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Itulah gambaran dalam Quran surat Az-Zalzalah ayat 1 dan 2. Kemudian juga digambarkan lagi oleh Allah dalam Quran surat At-Takwir ayat 1 dan 2. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat, yang artinya pada ayat yang pertama apabila matahari digulung. Kemudian pada ayat yang kedua dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Demikianlah antara lain gambaran ataupun kejadian pada kiamat kubro. Anak-anakku, untuk lebih mendalami materi ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, jelaskan arti iman kepada hari kiamat. Yang kedua, tulislah satu ayat beserta artinya yang menjelaskan bahwa hari kiamat pasti akan datang. Yang ketiga, jelaskan gambaran kejadian pada hari kiamat. Dan yang keempat, jelaskan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Untuk jawaban, silakan kalian kerjakan di buku pekerjaan kalian, di buku pekerjaan pendidikan agama Islam kalian ya. Anak-anakku, demikianlah materi pelajaran pada pertemuan kali ini. Dan insya Allah kita akan bersambung lagi di pertemuan yang akan datang. Kita berdoa semoga kita senantiasa bisa beribadah dengan istiqomah dan berakhir dengan husnul khotimah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini ada manfaatnya dan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.